Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Ya, kita lanjutkan kegiatan belajar kita kali ini dengan kompetensi dasar 3.13 menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dan 4.13 mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini antara lain 1. Menganalisis sistematika karya ilmiah 2. Menganalisis kebahasaan karya ilmiah 3. Mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah dan 4. Menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dari proses belajar kita kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu menganalisis sistematika karya ilmiah 2. Peserta didik mampu menganalisis kebahasaan karya ilmiah 3. Peserta didik mampu mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah dan 4. Peserta didik mampu menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Ya, kita masuk ke esensi materi bagian 1, menganalisis sistematika karya tulis berupa makalah. Isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal, sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif. Masalah-masalah dalam karya ilmiah mencakup berbagai hal yang bersifat empiris atau pengalaman nyata, mulai dari masalah keagamaan, bahasa, budaya, sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, dan sebagainya. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi pembahasan, dan penutup. Bagian pelengkap terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Berikut disajikan contoh analisis sistematika sebuah karya tulis. Silakan kalian cermati ya. Esensi materi bagian 2, menganalisis kebahasaan karya tulis. Kebahasaan dalam karya tulis didominasi oleh 1. Pilihan kata atau diksi yang bersifat impersonal. 2. Kata ganti persona atau orang diganti dengan penulis atau juga bisa peneliti. 3. Penggunaan kalimat pasif. Dan 4. Bermakna denotatif atau lugas, bukan konotasi atau kiasan. Esensi materi bagian 3, mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi lazim disebut dengan makalah. Makalah sering pula disebut kertas kerja, yakni suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi-diskusi ilmiah, seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang makalah, bisa kalian cermati bagian paling kanan ya. Silakan dicermati. Esensi materi bagian 4, menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. 2. Membuat kerangka tulisan. 3. Mengumpulkan bahan. Dan 4.
pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Untuk penjelasannya, bisa kalian cermati ya. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.